Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channelnya Kang Ajat lah ya. Oke, hari ini saya mau berbagi terutama untuk kelas 12 SMA yang sebentar lagi mau US ya, mau ujian sekolah. Ini saya bagikan rahasia untuk mata pelajaran PAI. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan soal yang akan keluar ya, teman-teman. Oke, langsung aja. Nah, di aspek Al-Quran ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 ayat nih. Satu, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 tentang persaudaraan. Al-Hujurat 12 tentang kontrol diri dan prasangka. Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan zina. An-Nur ayat 2 tentang hukuman zina. Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang taat aturan. An-Nisa 59 tentang kompetensi dalam kebaikan atau tentang etos kerja. Quran Surat Yunus 41 toleransi. Ini Al-Maidah 32 tentang anti kekerasan. Ini kelas 11, ini kelas 10, ini kelas 12 nih. Ali Imran 191 tentang berpikir kritis. Ali Imran 159 tentang demokratis. Kemudian Luqman 13-14 tentang kewajiban bersyukur dan beribadah, Al-Baqarah 83 tentang berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, ayat-ayat ini dipastikan walaupun tidak semua keluar, pasti 10 soal lah kaitan dengan ini. Nah, 10 soal itu biasanya teman-teman itu yang keluar adalah hukum tajwidnya. Ya, hukum tajwid itu kan tinggal dihitung aja 5. Ada hukum nun mati, ada hukum alif lam, ada hukum mim mati, kemudian ada hukum qalqalah, kemudian ada hukum mad. Tinggal dipelajari aja, lihat link saya yang belajar tentang tajwid. Kemudian bicara tentang terjemah ayat. Nah, terjemah ayat ini teman-teman tinggal lihat aja terjemahnya. Ada juga di materinya, tinggal dilihat aja. Kemudian isi kandungan. Isi kandungan itu sebenarnya kan ini nih. Al-Hujurat 10 itu tentang persaudaraan, tentang kontrol diri, tapi ada poin-poin pentingnya di setiap ayat. Jadi nanti dilihat aja terjemahnya, isinya apa sih gitu dipahami. Oke. Nah, ini tentang Al-Qur'an, teman-teman. Jadi ada ayat-ayat ini tinggal dibuka aja satu-satu. Saya kira semalam juga dikumpulin satu-satu ayatnya. Nah, kemudian dibaca satu-satu, dipahami artinya saja. Kalau hukum tajwidnya kan tinggal dilihat saja. Selalu kalau berbicara Al-Qur'an pilihannya hanya 3, hukum tajwid, terjemah ayat, atau isi kandungan. Oke? Kemudian teman-teman di aspek akidah. Di aspek akidah ini yang pertama ada makna Asmaul Husna. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adal. Ini pertanyaannya nggak bakalan jauh dari arti Asmaul Husna, kemudian perilaku yang mencerminkan pada keimanan pada Asmaul Husna. Kemudian makna iman kepada malaikat. Ini soalnya pasti berkutat di sini. Nama dan tugas malaikat, perilaku yang mencerminkan, hikmah beriman kepada malaikat. Kemudian makna iman pada kitab. Ini soal-soalnya nggak bakalan jauh dari sini. Nama lain kitab, fungsi kitab sebagai apa, al-bayan, kan gitu. Tinggal dibaca aja, dilihat di bukunya. Kemudian hikmah beriman pada kitab Allah, perilaku yang mencerminkan. Makna iman pada Rasul, soalnya pasti salah satunya adalah definisi Nabi dan Rasul. Nabi itu apa, Rasul itu apa. Tugas Rasul, sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, perilaku yang mencerminkan keimanan pada Rasul. Jadi perilaku apa saja sih yang mencerminkan kepada keimanan kepada Rasul, gitu. Misalnya memperbanyak sholawat dan sebagainya, ya. Nah, itu tinggal dilihat saja nanti di EPI ada di situ. Nah, kemudian makna iman pada hari akhir. Ini nama-nama hari akhir, perilaku, kemudian hikmah. Kemudian makna iman pada qada dan qadar. Nih, ini pengertian qada dan qadar. Qada itu apa, qadar itu apa. Kemudian pasti ada pertanyaan takdir mubrom dan takdir mu'allaq itu seperti apa. Kemudian perilaku yang mencerminkan keimanan pada qada dan qadar itu seperti apa. Kemudian hikmah beriman pada qada dan qadar itu seperti apa. Itu ada optimis dan tawakal, teman-teman. Itu aspek akidah. Aspek akhlaknya ini ada 6 materi nih. 1 ketentuan berpakaian, 2 tentang kejujuran, 3 tentang menuntut ilmu, sajaah, soal sajaah ini ya. Hormat dan patuh pada orang tua, kerja keras dan tanggung jawab. Ini pertanyaannya paling keluar itu dalil tentang ketentuan berpakaian, surat apa misalnya. Tuh, tinggal dilihat aja nih, tambahin nih teman-teman ya.
Kemudian perilaku perilaku ketentuan menjaga pakaian itu seperti apa, perilaku jujur itu seperti apa, kayak gitu deh soalnya. Itu mah ini mah sebenarnya nggak usah diapalin, diimpleng aja, oh jujur itu kayak ini. Hati-hati kalau soal-soal akhlak, berhati-hatilah ketika membaca karena yakin soalnya pasti banyak yang jebakan ya. Kemudian fikih. Nah, fikih ini ada tujuh materi selama kalian sekolah di SMA. Yang pertama adalah sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam itu pertanyaannya nggak bakalan jauh dari kedudukan Al-Quran, hadis, ijtihad dalam hukum Islam. Kedudukan itu kan sumber utama Al-Quran, hadis itu sebagai penjelas dari Al-Quran, ijtihad sebagai penambah kan begitu. Kemudian macam-macam sumber hukum Islam, ini satu, dua, tiga, dan seterusnya. Kemudian ada hukum taklifi dan sebagainya. Kemudian ada haji, zakat, dan wakaf. Nah ini soalnya tentang ketentuan haji, ada rukun haji ada berapa, ada apa saja, syaratnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, zakat ini bicara tentang jenis, bicara rukun, bicara syarat. Wakaf juga sama. Kemudian ada hikmah haji, zakat, dan wakaf. Kemudian penyelenggaraan jenazah, ini 4. Ketentuan dan cara memandikan, misalnya ketentuannya seperti apa, yang harus dimandikan itu seperti apa, kan begitu. Yang memandikan seperti apa, boleh nggak laki-laki memandikan perempuan, kan begitu. Itu ketentuan dan cara memandikannya seperti apa. Kemudian ketentuan dan cara mengkafani. Kemudian ketentuan dan cara mensolatkan, ketentuan dan cara menguburkan. Hanya berkutat tentang ini. Ini tinggal dibaca aja, dilihat apa sih maksudnya gitu. Sampai teman-teman paham, oh cara memandikan gini, cara mengkafani gini, cara mensolatkan gini, cara menguburkan gini. Insya Allah kalau udah begitu, soalnya gampang dah. Kemudian khutbah. Khutbah itu khutbah, tablik, dan dakwah. Ini pertanyaannya tentang definisi khutbah itu apa, tablik itu apa, dakwah itu apa. Kemudian perbedaan antara khutbah, tablik, dan dakwah seperti apa. Kemudian rukun khutbah itu apa aja. Kemudian prinsip ekonomi Islam. Ini bicara tentang jenis, rukun, dan syarat. Jadi jenisnya kan ini nih, jual beli. Kemudian hiar itu kan ada macam-macam, ada lagunya, tinggal dilihat aja, tonton. Kemudian ada riba itu macam-macam juga. Nah itu tinggal dilihat juga. Pinjam, sewa, kerjasama, perbankan, dan asuransi. Ini materinya. Nah, untuk ekonomi Islam, nanti pertanyaannya nggak bakalan jauh dari jenis, rukun, dan syarat. Di pernikahan, ini pertanyaannya nih berkaitan dengan definisi, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, rukun pernikahan itu apa, syaratnya apa saja. Kemudian tentang rujuk itu kan kembali, kemudian iddah dan talak. Ada juga tentang wali nanti sebenarnya di sini nih. Ada tapi wali kan di sini dari rukun dan syarat. Kemudian waris itu bicara tentang definisinya seperti apa, penyebab dapat waris apa saja. Penyebab dapat waris itu kan 3, keturunan, pernikahan, walah kan gitu. Penyebab tidak dapat waris ada 5, kafir, membunuh, budak, kemudian anak zina, kemudian anak li'an. Kemudian pembagian waris, jawil furud, asobah. Jawil furud itu ada bagiannya kan, ada 6, setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, dan 2/3. Nah, kemudian cara hitung waris. Untuk lihat ini, tonton aja ada videonya. Kemudian sejarah terakhir. Nah, sejarah itu ada 6 materi. 7, ada 7 materi. Yang pertama dakwah Makkah. Bicara tentang substansi dakwah Makkah itu apa saja. Ya, yang didakwahkan di Mekah, tauhid. Strateginya seperti apa? Ada dakwah bisir, ada dakwah jahar, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan dakwah secara terang-terangan. Kemudian dakwah Madinah, substansi dakwahnya apa? Udah mulai ke hukum kan begitu. Kemudian strategi dakwahnya mempersaudarakan, membuat piagam Madinah, dan seterusnya. Kemudian faktor keberhasilannya seperti apa yang membuat faktor berhasilnya dakwah di Madinah. Kemudian perkembangan Islam pada masa kejayaan, kalian lihat aja bukti kejayaannya seperti apa. Kemudian perkembangan Islam pada masa modern, kalian lihat, cari bukti perkembangan Islam pada masa modern apa saja, pembaharuan Islam. Yang kedua pembaharuan Islam, itu tokoh dan idenya seperti apa. Ya, itu tokoh dan idenya, misalnya pan-islamisme itu punya siapa, dan seterusnya. Ini tinggal dilihat aja. Kemudian perkembangan Islam di Indonesia, ini teori masuknya Islam. Yang pertama lihat ada berapa teori, teorinya apa aja. Nggak usah lihat ini ya, nggak usah baca poin per poin, nggak usah ini. Kamu ambil aja, oh ini maksudnya ini, terus kamu kata-katain dengan kata-katamu sendiri.
Kemudian strategi dakwah Islam di Indonesia itu pakai strategi apa saja, tokohnya siapa aja. Kemudian kemajuan peradaban Islam, faktor penentu kemajuannya seperti apa, tokohnya. Ini biasanya ilmuwan muslim pada masa kejayaan, kayak misalnya siapa? Ibnu Sina dan seterusnya. Tinggal wes hiji, dia dilihat satu persatu. Pokoknya mah tokohnya sahawe gitu. Tokohnya siapa aja. Buktinya apa? Bukti kejayaan, misalnya Taj Mahal kan, Istana Taj Mahal, kemudian apa namanya Alhambra dan sebagainya. Nah itu tinggal dilihat aja. Kemudian berbicara tentang kemunduran peradaban Islam. Nah, ini mah biasanya agak jarang ditanyakan biasanya. Faktor penyebab kemunduran Islam itu apa saja? Perpecahan, perang saudara dan sebagainya kan. Kemudian tiga kerajaan besar, Turki Utsmani, Mughal dan Fatimiyah. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu. Jadi ini poin-poin singkatnya saja. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar ya udah tinggal ini Al-Hujurat hukum tajwidnya wah paham lah gitu kan 12 oh ya gitu aja udah. Kalau ini udah dapet insya Allah teman-teman nilai PAI-nya 90 udah. Oke. Gitu aja teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.